Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah dengan semua nikmatnya sehingga Allah pertemukan kita di tempat ini yang insyaallah tanpa halangan suatu apapun. Salawat teriring salam kita sampaikan kepada habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan dan membimbing umat manusia keluar dari risalah jahiliyah menuju kepada risalah Islam, yang mudah-mudahan kita semuanya bisa istiqomah dalam risalah Islam kita sampai akhir hayat kita, kembali kepada Allah tidak lain dan tidak bukan dalam keadaan berserah diri kepadanya insyaallah. Bapak Ibu sekalian, pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas banyak ya Pak terkait dengan riba, jenis-jenis ribanya, barang-barang ribawi, barang apa saja yang mengandung riba, terus bagaimana pertukaran barang-barang ribawi itu, aturannya semua sudah kami sampaikan ya Bapak Ibu sekalian. Harapannya dengan kita belajar tentang hal tersebut, kita bisa terhindar dari praktek-praktek ribawi. Kira-kira kalau panjenengan kita semua terhindar dari praktek ribawi, senang apa enggak Pak Bu? Senang ya? Nyaman enggak hidupnya kira-kira? Nyaman ya? Kita terhindar dari riba, nyaman enggak kira-kira? Nyaman Pak. Hidupnya nyaman, yang kita dapatkan insya Allah berkah, menjadi kebaikan untuk kehidupan kita di dunia dan kehidupan di akhirat nanti insya Allah. Tapi kalau kita hidup dalam gelimpangan riba, sebaik apapun dan sebagus apapun, kita nggak akan pernah nyaman Pak Bu. Nggak akan pernah nyaman kita Bu dengan riba itu. Mungkin kita akan dapatkan yang banyak uang dari praktek ribawi, tapi yang banyak itu belum tentu berkah. Dan kesalahan kebanyakan di masyarakat menganggap berkah itu mesti banyak, padahal kan belum tentu Pak. Nggih, belum tentu toh Bu, berkah itu banyak, nggak mesti Bu. Nggak mesti harta yang banyak itu mesti berkah. Karena berkah itu tidak dilihat dari banyak sedikitnya harta, tetapi berkah itu dilihat dari mana harta itu didapatkan, apakah dari yang halal ataukah yang haram, dan bagaimana harta itu dibelanjakan. Itulah sumber berkahnya. Maka Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan dengan kita membersihkan harta kita, kita meminimalisir dari riba, baik itu riba pinjam meminjam maupun riba dalam jual beli. Mudah-mudahan tasih kemutan standar ya Pak. Nah, ya minimal nek enggak semuanya ya 80% atau 70% ngoten nggih. Kemutan nggih. Ada riba pinjam meminjam, ada riba jual beli. Riba pinjam meminjam jelas ada dua jenisnya. Mempersyaratkan kelebihan pengembalian dari akad pinjaman di awal, atau yang kedua memberikan tambahan pinjaman dari hasil dari tambahan jangka waktu atau tempo pengembalian. Ngoten nggih? Riba pinjam meminjam ada dua. Mempersyaratkan tambahan di awal, tak pinjami 100 tapi dikembalikan 150 dari awal ya. Oke. Atau kemudian yang kedua, dari sisi akadnya ya, ada dua.
Yang kedua adalah apa? Jual beli tempo. Ya udah silahkan panjenengan memperpanjang, saya panjang tambah untuk pengembalian uangnya, tapi dikasih tambahan kelebihan. Maka itu namanya jual beli tempo. Itu termasuk riba dan itu juga tidak boleh. Itu kalau dari sisi akadnya ada dua. Kalau dari sisi barangnya atau bendanya, termasuk bagian dari riba adalah mempergunakan barang jaminan. Barang jaminan yang dijaminkan oleh si peminjam uang, mungkin panjenengan tidak mempersyaratkan ada tambahan, mungkin panjenengan tidak mempersyaratkan kalau ada pembayaran yang tidak bisa dilakukan ketika tempo itu ditambahi waktunya, mungkin tidak mempersyaratkan tambahan lagi. Luar biasa kan? Gitu. Tapi menggunakan jaminan dari barang yang dijaminkan itu juga termasuk riba. Maka kita tidak boleh kalau panjenengan menghutangi atau meminjamkan uang kepada orang, lalu kemudian panjenengan mempersyaratkan jaminan, boleh, tapi dengan catatan apa? Jaminannya tidak boleh dipakai. Atau kalau panjenengan mau menggunakan jaminan tersebut, syaratnya apa? Bayar sewa. Ngoten nggih Pak Bu? Clear, selesai nggih? Bismillah, mudah-mudahan kita semuanya, kula lan panjenengan, bisa mempraktekkan akad hutang piutang sesuai dengan syariat Islam, sehingga berkah kehidupan kita. Berkah kehidupan kita. Beberapa waktu yang lalu ada yang telepon ke saya, dia meminjamkan uang tetapi bahasanya nyenden. Jadi nitipkan barang, tapi barang tersebut atau tanah tersebut dimanfaatkan oleh si pemberi hutang. Akhirnya nopo? Ya yang punya hutang nggak punya penghasilan, Pak. Nggih mboten. Si yang punya hutang punya tanah sawah, penghasilannya dari nggarap sawah. Dia hutang dengan orang tersebut misalnya, lalu kemudian sawahnya karena dijaminkan sawahnya didagem kali tiang sing memberikan hutang. Lihat terus dari mana pendapatannya? Ya kan? Berarti kan dia harus mencari pendapatan lain. Karena sawahnya apa digarap karena dijaminkan, terus digarap sama yang memberikan hutang itu. Maka yakin Bapak Ibu sekalian, namanya syariat itu mesti baik untuk kehidupan kita. Yang diperintahkan oleh Allah pasti baik, yang dilarang oleh Allah pasti tidak baik. Ngerti nggih? Bapak Ibu sekalian, kita sudah belajar itu semua, akad-akad yang tidak diperbolehkan dalam Islam, riba, jual beli maisir, gharar, nggih. Panjenengan kita pun napa nate nyatet nggih Pak. Nah, yang dulu materinya juga kelihatannya sudah saya share ke Pak Anton, nek tidak salah, nek dereng nggih mangke tak share malih supaya panjenengan saged napa saged mirsani, saged maos-maos malih. Nah, kita pertemuan yang lalu juga sudah membahas tentang napa jual beli, akad jual beli. Apa yang tidak diperbolehkan, jual beli yang tidak diperbolehkan dalam Islam, yang diperbolehkan. Nah, sekarang kita belajar tentang akad-akad solusi dari riba. Kalau dulu riba tidak boleh, haram, maka ada solusinya apa? Maka Islam memberikan solusinya. Pertama adalah akad jual beli. Ini solusi yang diperbolehkan oleh Islam. Akad jual beli. Akad jual beli yang pertama itu ada yang namanya murabahah. Boten, ini saya nggak pakai LCD. Nggih, karena belum sempat tak bikinkan napa PPT-nya, ngapunten sangat. Jadi
Akad jual beli yang diperbolehkan dalam Islam pertama namanya murabahah. Oke. Oke. Oke, siap coba. Oke, mangke tak share panjenengan. Yang pertama napa jual beli murabahah. Murabahah. Murabahah niku napa Pak Agung? Murabahah adalah transaksi jual beli dengan pembayaran tunai atau ditangguh. Murabahah itu akad jual beli dengan pembayaran tunai atau ditangguh menggunakan pihak ketiga. Terus akad murabahah adalah akad jual beli, ya, transaksi pembayaran tunai, jual beli dengan pembayaran tunai atau tangguh dengan menggunakan pihak ketiga. Ini solusi yang pertama Bapak Ibu sekalian, namanya akad murabahah, jual beli. Contohnya nopo Pak Bu akad murabahah itu dulu pernah kami kasih contoh nggih. Nah, ini tak ulang lagi supaya nopo tambah kemutan. Panjenengan butuh motor. Lalu kemudian panjenengan belum punya uang untuk membeli motor tersebut secara cash tunai. Nah, lalu panjenengan punya saudara, panjenengan gadai sederek sing artone kathah. Lalu kemudian panjenengan ngendika, Mas, Mbak, Pak, Bu, iki kula kok butuh motor. Nah, motorin apa? Motorin merek niki tahun sekian, warnanya ini, jenengan bisa nggak membelikan? Minta tolong jenengan belikan. Oke, yaudah ampun, tak tumbasaken sesuai dengan merek, sesuai dengan apa? Permintaan. Saudarane panjenengan itu sudah beli di showroom, cash nggih, beli cash. Terus ketika sudah barang itu sudah ada, saudara jenengan telepon jenengan, Mas, Mbak, Pak, Bu, niki motornya pun wonten. Oh nggih, kula mengki tak mriku. Ketemulah. Pak, ini saya beli motornya 25 juta. Tak jual ke panjenengan 35 juta. Silahkan badhe diangsur berapa tahun? Oh, kula nek 35 juta sagete kadose 4 tahun. Berarti nek 4 tahun pinten angsuran bulanane? Dihitung 35 juta dibagi 4 tahun dapatnya sebulan berapa? Oh, sebulannya sementen. Pripun? Yaudah, oke, siap. Sah. Itu namanya akad murabahah. Sah, Pak. Lah nek panjenengan butuh motor, daripada datang ke leasing, daripada panjenengan mangke teng showroom, teng leasing, itu akadnya nanti jadinya hutang piutang ke bank, mending dengan akad murabahah. Tapi kan tidak mungkin akad murabahah itu ada di bank konvensional, Pak. Tidak mungkin akad murabahah itu ada di bank konvensional, Bu. Napa melih di leasing konvensional? Tidak ada. Karena ketika datang ke leasing, panjenengan jual beli betul, tapi untuk nutup kuranganin jenengan kan leasing minjem ke bank atas nama panjenengan kan. Akhirnya panjenengan nanti ngangsurnya ke bank atau ke leasingnya? Ke banknya kan. Transfernya langsung ke banknya. Kenapa? Karena panjenengan utangnya jadinya ke bank. Nah, itu namanya kan hutang piutang jadinya, bukan jual beli. Nek jual beli niku genah, jelas. Barangnya pun wonten, gadai sinten. Ini barang punya saya, tak jual ke panjenengan. Silahkan. Ini saya jual 35 juta. Diangsur selama 4 tahun. Sah mawon. Ya. Itu namanya akad murabahah, Bapak Ibu sekalian. Dalam Islam boleh selama yang penting harga di tengah jalan tidak berubah. Karena nopo? Harganya sudah dipatok di awal, Pak Bu, ditentukan di awal. Regane pinten? 35 juta.
harganya itu yang jadi patokan, Pak. Harganya itu yang jadi patokan. Jadi tidak mungkin nanti akad murabahah di lembaga keuangan syariah itu nanti di tengah jalan berubah, tidak mungkin. Kalau berubah harganya di tengah jalan, misalnya jenengan pun ngangsur selama 2 tahun nggih. Berarti kan kirang pinten 2 tahun lagi. Selama 2 tahun jenengan pun ngangsur 15 juta. Setiap bulannya panjenengan ngangsur 600.000 misalkan. Terus tahun ketiga karena ada kenaikan inflasi dan seterusnya, terus kemudian oleh pihak bank, oh berarti jenengan ngangsurnya tambah. Harganya dirubah. Angsal napa mboten? Tidak boleh, dan itu tidak mungkin dipraktekkan di lembaga keuangan syariah, kayaknya nggak mungkin. Karena apa? Karena memang aturannya adalah yang menjadi patokan itu harga pertama, harga jual pertama niku Pak, itu namanya akad murabahah. Panjenengan angsal kados ngoten, angsal dapat untung banget Pak, untung banget. Kalau praktek syariah begitu, ya kita nggak usah berbicara tentang bank lah, kita berbicara tentang apa? Pribadi-pribadi, ngoten nggih. Barangkali nanti wonten sedereke panjenengan butuh barang, panjenengan saged numbasaken ngagem akad murabahah mawon, nek pengen untung, ngoten Pak. Dados panjenengan oke tak tumbas motore lalu kemudian dijual, dapat untung, boleh, sah. Itu namanya akad murabahah, jual beli. Itu sebagai solusi dari nopo? Dari praktek riba. Nanti silahkan panjenengan bisa dibaca bagaimana ngerinya riba di dalam surah Al-Baqarah 275 ya. Surah Al-Baqarah 275, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitan minal mas. Jadi orang-orang yang memakan riba itu ya nanti tidak dapat berdiri ketika di hari akhir itu, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan. Jadi nanti kalau panjenengan di hari kebangkitan kok kemudian mirsani wonten tiyang kok dibangkitkan dalam kondisi kayak kerasukan setan, nah itu barangkali di dunia memang sering nopo memakan riba. Lah musibah meleh nek malah diri kita yang begitu Pak. Nah, mudah-mudahan tidak demikian nggih Bapak Ibu sekalian. Nah, itu tadi napa? Akad murabahah yang kemudian menjadi salah satu solusi. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia itu ada fatwanya tentang praktek murabahah atau jual beli murabahah. Nah, itu ada fatwanya dan itu halal, boleh, disyariatkan oleh agama kita. Jual beli dengan keuntungan seperti itu sah saja, dan para ulama mengatakan boleh. Akad murabahah itu sah. Bahkan sekali lagi, kalau panjenengan pengen mendapatkan keuntungan ya dengan praktek murabahah itu jauh lebih bagus. Maka kalau di bank syariah misalnya, di lembaga keuangan syariah mesti seperti itu. Ketika ada orang datang, nasabah datang, Pak saya butuh uang, ditanya butuhnya nggih napa Pak? Untuk tumbas motor, untuk tumbas mobil, baru nanti oke diarahkan akad murabahah. Jadi supaya kemudian terhindar dari akad pinjam meminjam. Loh Mas, tapi kan jadinya utang, betul nggak? Jadinya hutang boten? Hutang, karena harus ngangsur setiap bulan kan, jadinya hutang kan. Tapi Bapak Ibu sekalian, hutang tersebut adalah sebagai konsekuensi jual beli tidak tunai. Jadi bukan sebagai akad utama hutangnya. Yang tidak boleh penambahan adalah ketika hutang piutang itu sebagai akad utama.
akad utama niku maksudnya napa? Pertama kepanggih kalih tiang panjenengan iki tak utangi duit, tak silihi duit, itu namanya akad pertama, Pak. Tapi kalau panjenengan ngendikane iki motore wis ana tak dol ming panjenengan, nah itu kan akad jual beli. Nah, itu namanya akad utama. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau hutang sebagai akad konsekuensi maka tidak apa-apa. Tapi kalau hutang sebagai akad utama itu tidak boleh ada penambahan pengembalian. Ngoten nggih Bapak Ibu sekalian? Kinten-kinten saged dipahami nggih Pak? Niki cara sing gampil mawon. Nggih, niki cara sing gampil. Nah. Yang kedua, akad jual beli. Dados nanti jual beli itu ada 3. Yang pertama napa murabahah. Ingkang nomor kalih namanya akad salam. Akad salam. Akad salam. Akad salam yaitu transaksi jual beli, yaitu transaksi jual beli berupa pemesanan barang, transaksi jual beli berupa pemesanan barang dengan pembayaran di muka. Transaksi jual beli berupa pemesanan barang dengan pembayaran di muka. Akad salam yaitu transaksi jual beli dengan pemesanan barang dengan pembayaran di muka. Nah, Bapak Ibu sekalian, nek wau sik nomor sepindah niku akad murabahah kan langsung nggih Pak. Barang ada dijual langsung bayar, ya walaupun bayarnya kredit, tapi kan membayarnya setelah barang itu ada. Nah, kalau akad salam itu transaksi jual belinya berupa pemesanan. Ya, cara gampangnya biasanya nopo? Pre-order ngoten lho Pak. Nggih. Pesen, yu, kula pesen rotine. Barangnya pun wonten apa dereng? Tapi akad jual belinya kan sudah terjadi. Misalnya ngoten. Biasanya kan nek sekarang mendekati lebaran nggih Pak. Ibu-ibu biasanya nek mboten damel roti kiambek kan tumbas nggih. Ketika tumbas roti, kadang kan ada barang atau roti yang memang belum ada tapi dipesan dulu. Yuk kula pesen rotine. Oke, pinten regine? Oh nek sing ngoten regine sementen. Oke, kula tak tumbas, kula tak pesen. Nah, ketika pesen itu kan sudah ada akadnya. Ya. Terus dari penjual terus misalnya ngendika ngoten. Tapi wonten DP ini. Nah, itu namanya kan pre-order ya. Ada DP. Berapa? DP-nya 10% misalnya ngoten. Oke, mboten napa-napa mangke tak transfer. Sudah, itu namanya jual beli salam. Jual beli salam. Sah nggak jual belinya? Sah. Sah Pak jual belinya. Loh, barangnya kan belum ada. Betul. Bapak Ibu sekalian, rukun jual beli kan ada 4 nih Pak. Tasih kemutan apa mboten? Rukun jual beli napa? Setunggal penjual, yang kedua pembeli, yang ketiga ada barang yang diperjualbelikan atau manfaat barang yang dijualbelikan, yang keempat napa? Sigot akadnya. Kan ada 4 nggih. Ada penjual, ada pembeli, ada barangnya atau manfaat barang tersebut, ya. Lalu kemudian yang keempat ada akadnya. Rukun ini wajib terpenuhi Pak Bu. Kalau jual beli tidak ada dari salah satunya, maka tidak sah jual belinya. Kalau jual beli Bapak Ibu sekalian,
tidak ada dari salah satunya, yang 4 itu tidak terpenuhi salah satunya, maka tidak sah. Ada penjual, ada barang, ada sirotnya, tapi nggak ada pembeli, kan boten sah ya Pak. Nah, terus gimana jual beli? Ada penjual, ada pembeli, ada akadnya, tapi nggak ada barangnya, atau barangnya tidak jelas. Misalnya napa panjenengan ngoten nggih gadah napa peternakan kambing. Peternakan kambing kan mesti kambingnya lebih dari 1 nggih Pak. Katakanlah jenengan gadah 10 kambing yang panjenengan ternakan. Terus wonten tiyang datang ke panjenengan, ada orang datang, "Pak, kula badhe tumbas kambing. Saya mau beli kambingnya." Kambing yang mana Pak? Terserah panjenengan. Boleh nggak? Boleh nggak Pak Bu kira-kira? Barangnya ada barangnya, tapi kambingnya terserah panjenengan. Boleh nggak kira-kira? Tergantung nopo Pak? Terserah kepada si penjual. Jadi si pembeli mengatakan, ketika misalnya penjual mengatakan mau yang mana, terus kemudian si pembeli mengatakan terserah panjenengan mau pilihkan yang mana. Kalau belum transaksi nggak bisa, kalau sudah transaksi boleh. Kambingnya sudah ada. Nah, transaksi seperti itu kemarin sudah kita sampaikan termasuk pada transaksi gharar. Barangnya ada Pak, tapi sifatnya tidak jelas. Kenapa? Kambing 10 kan jenisnya beda-beda. Kambing 10 kan bentuknya beda-beda Pak. Barangkali misalnya kambing yang satu hidungnya rodok macung misalnya gini. Barang yang satu misalnya kulitnya lebih tebal, rambutnya misalnya gitu ya. Lalu kemudian yang satunya lagi kepalanya lebih besar gitu kan. Maka tidak boleh kan model jual beli seperti itu kan. Tidak boleh Pak. Kecuali misalnya begini, Pak, saya minta tolong diperlihatkan dari 10 ini mana kambing yang paling baik. Terus kan nanti si penjual ngendiko, niki kelebihannya begini Pak, ini kelebihannya begini, ini kelebihannya begini, kekurangannya begini. Nah, kalau menurut saya sebagai penjual yang paling baik itu ini dengan ini. Terus kemudian panjenengan sebagai pembeli lihat, oke, kayaknya cocok, oke, oh ya udah sah, cocok, saya beli yang ini, itu boleh. Tapi nek masrah ke Pak terserah, pokoknya yang penting harganya sekian, nggak boleh. Harganya yang penting 3 juta, kan banyak yang begitu nih. Kalau tumbas barang yang penting regane 3 juta. Itu jual beli gharar yang tidak jelas barangnya, maka tidak boleh. Maka kalau jual beli pun yang harus jelas sifatnya. Walaupun misalnya belum ada barangnya, tapi kan panjenengan saged pesen spesifikasinya, ngoten nggih? Pak, kula damelaken roti sing bunder, coklate kathah, terus apa melih? Manis, roti pahit yang mboten laku lho, Bu. Terus apa melih? Dan lain sebagainya. Kan panjenengan sudah memberikan apa? Memberikan catatan roti yang panjenengan pesan seperti apa, sehingga nanti si penjual menyiapkan barang roti yang sesuai dengan pesanan panjenengan, kan begitu. Dalam contohnya niku jenengan tumbas roti pesen, ketika pesen kan panjenengan pun ngendika rotine sing warnane ngoten, sing rasane begini, lalu kemudian apa bentuke roti wonten sing kotak, maupun rotine misalnya dibunder soson 3 misalnya, kan panjenengan pun memberikan apa catatan untuk
barang yang diinginkan nggih Pak Bung. Nah, itu namanya akad salam, pre-order. Akad salam, jenengan pesen dulu, bayar dulu, sah nggak? Sah. Kenapa kok bisa sah walaupun barangnya belum ada? Barangnya belum ada, tapi kan panjenengan pun menyampaikan apa? Menyampaikan barang-barang spesifikasinya yang diinginkan. Sehingga kemudian ketika sudah terjadi akad tadi, maka itu sah saja. Nah, penyerahannya nanti ketika barang tersebut sudah jadi. Pak, niki rotine mpun dados, Bu, niki rotine mpun dados. Boleh nggak kita misalnya membatalkan pesanannya? Kalau pesanannya tidak sesuai yang kita inginkan, boleh dibatalkan. Loh, Bu, kulo kan pinginnya sing bunder, lah kok malah sing kotak? Kan tidak sesuai pesanan nggih? Sementara kita sudah memberikan list, panjenengan pun nulis rotine sing bunder, ukurannya sekian senti, warnanya sekian dan sebagainya. Semua panjenengan sudah memberikan napa catatan itu. Ketika barang itu datang, panjenengan berhak melihat, oh barangnya sesuai, saya terima, saya bayarkan kekurangannya, sah. Tapi kalau misalnya barangnya yang datang tidak sesuai, panjenengan boleh nggak mengembalikan? Boleh. Boleh Pak. Nah, mboten cocok angsal mawon Bu. Loh, nek ngoten sing sadean ya rugi Mas. Rugi napa mboten? Rugi. Loh, tapi kan tadi yang bersangkutan si pembeli kan sudah memberikan requestnya nggih Pak. Lah kok iso beda ngoten lho. Kan nyalai nggih Pak. Nah, maka boleh saja, nggak masalah. Nanti si penjual, si pembeli membayar uang tunainya, cashnya, kekurangannya setelah panjenengan ngecek, oh barangnya oke, kulo sepakat, setuju, sesuai dengan permintaan, saya bayar kekurangannya, sah, boleh. Sami kali misalnya panjenengan bede lebaran, bede idul adha, biasanya kan tumbas mendong ya Pak, teng peken utawi misalnya teng petani, Pak tolong golekaken mendo sing ukurannya sementen utawi sing regine sementen tapi sing sae. Terus kemudian ditawarkan kali panjenengan, nah niki ya pinginnya ngoten nih, sae murah ngoten nggih. Nah terus ditawarkan ini barangnya begini, jenengan sepakat nggak? Oh anu sing gantos sing liyane mawon, ya ganti yang lainnya. Tidak boleh kemudian tiba, loh ini kan sudah saya bawakan, panjenengan harus beli, tidak bisa Pak. Itu tidak boleh di dalam Islam seperti itu. Karena nopo? Ada salah satu pihak yang terzolimi. Maka jual beli dalam Islam, Bapak Ibu sekalian, dulu sudah kita bahas, jual beli dalam Islam tidak boleh ada kezoliman, nggak boleh zolim. Nah termasuk kados misalnya jual beli online kan ya Pak, ketika misalnya jenengan pesene HP kok malah tekone sabun ngoten nggih, itu kan banyak sekali begitu. Jenengan pesene misalnya baju warnanya merah kok malah tekone warna biru, boleh nggak dikembalikan? Boleh saja kan, dalam nopo jual belinya itu boleh dikembalikan ketika tidak sesuai dengan permintaan gitu. Karena memang dalam Islam diajarkan begitu, kalau memang tidak sesuai dikembalikan boleh, jual belinya dibatalkan boleh. Karena jual beli kezoliman dibatalkan oleh salah satu pihak boleh saja, ketika misalnya penjual tidak memberikan yang sesuai dengan yang diinginkan oleh si pembeli. Terus pembeli, Pak ngapunten jenengan pun cidra, pesenane kula mboten sesuai, tak kembalikan, boleh saja. Maka jual beli salam itu boleh saja. Nah, dalilnya oleh para ulama salah satunya disebutkan dalam surah Al-Baqarah 282. Ya, disebutkan ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bermuamalah tidak secara tunai, bermuamalah niku saged utang piutang, saged jual beli.
Maka apa? Dicatat itu ya artinya apa namanya, diberikan spesifikasinya. Itu boleh. Kalau dalam hutang piutang dicatat utangnya berapa, ngoten nggih? Terus kemudian tanggal kapan dan lain sebagainya. Kalau dalam jual beli dicatat apa yang dimintakan oleh si pembeli. Oh, roti ini ngoten, catat itu. Itu namanya faktubu, dicatat. Ya. Adapun kemudian dalam hadis Nabi disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, ketika Nabi kemudian tiba di Madinah, wahum yuslifuna bitamri as-sanataini was-salas, mereka penduduk Madinah itu mempraktekkan jual beli buah-buahan dengan sistem salaf atau sistem salam, ya. Faqala man aslafa fi syai'in fa fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum, yaitu membayar di muka. Salaf itu artinya membayar di muka dan diterima barangnya di kemudian hari. Bayarnya di awal tapi barangnya diterimakan di kemudian hari. Itu namanya praktek salam, ya. Nabi kemudian bersabda, man asfala, barang siapa yang kemudian mempraktekkan sistem salam itu, fi syai'in fa fi kailim ma'lumin wa waznim ma'lumin, boleh dengan catatan, nah dengan catatan hendaklah dilakukan dengan takaran yang diketahui, wa waznim ma'lumin, dan timbangan yang diketahui, ila ajalim ma'lum, sampai waktu yang diketahui. Dados jual beli salam pre-order itu boleh, yang penting nopo? Timbangannya diketahui. Kalau itu adalah barang yang ditimbang. Lalu kemudian apa namanya, takaran, kalau memang itu barang yang ditakar, misalnya beras ditakar, gandum ditakar, itu ditakar boleh, yang ditimbang barang-barang yang bisa ditimbang. Lalu kemudian apa? Jangan lupa waktunya harus jelas. Sampai kapan? Nah, maka jual beli salam sing model kata suau Bapak Ibu sekalian, pre-order niku angsal-angsal, tapi sing penting jelas takarannya, timbangannya, atau jelas barangnya. Yang kedua kemudian waktunya, genah kapan Pak, rampungnya kapan? Tanggal sekian. Oke, itu jelas. Nah terus misalnya ternyata selesainya tidak sesuai yang diinginkan, bagaimana? Maka tanggung jawab si penjual menyampaikan ke pembeli, ngapunten niki karena alat rusak sehingga kemudian jahitannya terhambat, maka barang baju jadinya terhambat, misalnya ngoten nggih, boleh silahkan disampaikan, ya. Boleh disampaikan, dan itu dipraktekkan di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu sekalian, wow, praktek akad jual beli salam, nggih, akad jual beli sing nopo, pembayarannya di awal, nggih, tetapi penerimaan barangnya di kemudian hari, itu boleh. Ada syaratnya tadi, takaran, timbangannya, dan waktunya jelas. Jadi harus jelas. Nah, yang ketiga, jual beli yang ketiga adalah istisna. Istisna. Istisna, yaitu transaksi jual beli berupa pemesanan barang, yaitu transaksi jual beli berupa pemesanan barang yang memerlukan proses produksi terlebih dahulu sesuai spesifikasinya yang disepakati oleh kedua pihak.
dengan pembayaran dapat dilakukan di awal, di tengah maupun di akhir. Kalau tadi salam pembayarannya di awal nggih Pak? Di awal, tapi barang baru datang kemudian. Ngoten nggih? Tapi kalau istisna itu pesen, tapi kemudian pembayarannya boleh di awal, boleh di tengah, boleh di akhir. Nah, salam dan istisna itu Bapak Ibu sekalian solusi dari akad jual beli ijon. Kalau dulu kan kita sudah bahas ijon tidak boleh nggih Pak Bu? Sepakat nggih? Ijon niku jual beli napa? Napa Pak Bu? Ya, ijon itu kan biasanya jual beli buah yang memang belum layak untuk dipanen nggih. Tebasan di awal yang memang belum layak dipanen tapi sudah dijual belikan. Nah, maka salam dan istisna itu sebagai solusinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa bedanya kalau jual beli yang ijon tadi dengan akad salam? Kan sama-sama bayarnya di awal. Ngoten nggih? Nah, sama-sama bayarnya di awal. Nggih mboten, nek ijon bayarnya di awal nggih Pak? Di awal. Salam juga bayarnya di awal. Tapi kalau akad salam itu barangnya sudah jelas, spesifikasinya harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi nek ijon jelas napa mboten Pak Bu? Jarang jelas nih. Tumbas duren pingine sing manis. Pas panen ternyata musim hujan. Akhirnya napa? Ngabar rasane nggih. Nggih mboten. Nah, maka kalau ijon itu ndak boleh, nggak jelas barangnya Pak, tidak jelas barangnya. Tapi kalau salam barangnya jelas, spesifikasinya begini, sehingga nanti misalnya barang itu datang, barangnya datang kok tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka boleh dikembalikan. Tapi nek ijon saged boten dikembalikan, boten saged kan? Artinya yang rugi siapa? Kalau ternyata wah durene sepai iki, sing rugi sinten Pak? Pembeli kan? Nah, nggih, nek jadi penjualnya sing bangga, oh sapa sik sing dodol ngoten nggih. Nah, petanine sapa sik ngoten. Nah, maka Bapak Ibu sekalian ya tadi ijon itu nggak boleh. Dulu sudah kita bahas bagaimana ijon itu tidak boleh di dalam Islam karena termasuk dari akad jual beli yang sifatnya gharar, nggak jelas, sifatnya tidak jelas, barangnya belum jelas. Nah, terus gimana Pak? Kita Islam itu apa-apa ora oleh, terus sing oleh ki apa ngoten nggih. Lah niki sing oleh nggih ngoten Pak. Yang boleh itu ya ini akadnya salam atau istisna. Tapi biasanya kalau istisna itu digunakan untuk nopo? Untuk barang. Misalnya nopo? Furniture. Nopo niki jendela, terus nopo? Ya barang-barang yang bisa diproduksi lah ngoten nggih. Biasanya barang, pakaian itu biasanya pakai istisna. Tapi kalau buah-buahan itu pakainya salam. Buah-buahan terus tanaman, sayuran itu biasanya pakainya salam. Bukan istisna tapi akadnya salam. Contoh misalnya ada orang tumbas beras. Tapi berasnya kan masih ditanam, tasih padi ngoten nggih Pak. Nek padi itu kan bisa diprediksi nggih. Kecuali nanti kalau ada kerusakan diakibatkan oleh hama misalnya, wereng, nah itu lain lagi cerita. Tapi padi itu, beras, gabah itu kan bisa diprediksi. Nah,
Bapak Ibu sekalian, kalau jual beli gabah dengan model salam angsal, Pak Tani niki kula pesen pokoke nek jenengan panen mengki tak tumbase kula. Nggih niki tak paringi arto. Oke, sah sepakat. Berapa kilo, berapa kintal? Sekian kintal gabah. Nah, ketika kemudian nanti napa gabah diselip kan jadi tetap dados padi nggih mboten Pak? Dados beras nggih. Napa terus kemudian gabah diselip terus dados jagung napa mboten? Mboten toh? Kan ketika gabah diselip ya jadi beras kan nggih. Nah, jadi barangnya kan tidak berubah. Maka salam seperti itu boleh. Akad salam begitu boleh. Maka Bapak Ibu sekalian, yang penting tadi ada aturan apa? Takarannya, timbangannya dan waktunya. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, syariat itu sudah mengatur Pak, yang ribanya nggak boleh, ngoten nggih. Tadi dengan akad jual beli yang pinjam meminjam uang yang seperti itu nggak boleh dalam Islam. Maka Islam memberikan solusi supaya yang boleh-boleh itu yang bagaimana? Nggih tadi akadnya kalau panjenengan butuh barang maka akadnya jual beli. Nggih, kalau panjenengan butuh barang akadnya jual beli. Jual beli itu ada tiga. Satu napa? Murabahah. Nggih. Jual beli murabahah itu jual beli yang bisa tunai atau kemudian diangsur dengan apa? Menggunakan pihak ketiga. Itu murabahah. Yang kedua, akad salam. Akad salam itu model pre-order, dibayar di awal lalu barangnya datang kemudian hari. Atau yang ketiga, jual beli istisna. Pesen, wah barangnya begini DP-nya boleh di awal, boleh bayar DP, bayarnya di tengah atau bayarnya di akhir, boleh saja. Itu jual beli yang dipersyaratkan dan itu menjadi solusi dari nopo praktek riba. Kalau panjenengan butuhnya barang, kalau butuhnya bukan barang untuk usaha, maka nanti ada akad-akad bagi hasil namanya. Akad-akad bagi hasil. Akad bagi hasil nanti ada dua, ada musyarakah, ada mudharabah. Nah, insya Allah nanti kita bahas pada kesempatan berikutnya. Karena ini sudah jam 8 lebih nggih. Insya Allah kita bahas pada pertemuan berikutnya terkait dengan akad-akad bagi hasil di dalam Islam. Yang ini juga menjadi solusi kalau panjenengan punya usaha, jangan pinjem uang, nggih Pak. Nek panjenengan punya usaha, butuh modal, ya akadnya jangan pinjam uang. Mosong nggih tumbas motor pinjam, nggih modal pinjam, terus apa melih? Gue bayar sekolah pinjam, wis pinjam kabeh itu. Ngoten nggih? Enggak boleh, enggak bisa begitu Pak. Akad itu harus jelas gitu. Ya. Apa-apa pinjam gitu kan. Tapi bayarnya ada kelebihan. Nah, itu enggak boleh. Maka tadi kalau butuhnya barang, akadnya jual beli. Ya. Butuhnya usaha, akadnya bagi hasil. Bagi hasil ada dua, ada musyarakah, ada mudharabah. Nanti insya Allah pertemuan berikutnya insya Allah kita bahas tentang musyarakah dan mudharabah, terutama nek panjenengan sing nggadai usaha butuh tambahan modal. Butuh tambahan modal. Insya Allah nanti kita bahas itu. Demikian dari saya sedikit ini, mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita semua, bahwa sekali lagi Islam mengharamkan sesuatu pasti ada solusinya. Pun yakin mawon Pak Bu, mesti wonten solusine pun. Nggih, mugi-mugi sing sekedik manfaat. Mungkin barangkali ada diskusi atau tanya jawab, nggih. Kami persilahkan jika memang nanti ada yang ingin didiskusikan atau ditanya jawabkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo nanti Pak Ustadz memberikan waktu, monggo. Ada pertanyaan? Oh, oke. Penuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini usaha mau bertanya gini, yang marak di desa itu biasanya begini,
kalau mau lebaran, kemarin di bulan-bulan 10 bulan yang lalu kita itu asok arisan, contoh 100.000 rupiah. Dan nanti pada akan lebaran itu mendapat barangnya kalau dihitung nominasinya itu lebih tinggi dari harga 100. Itu bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana kelebihan itu diambil, Pak? Uangnya jadi asok misalnya ada 10 orang, satu orang 100.000 Ya, terus dikumpulkan jadi 1 juta nih. Terus kemudian yang dapat barang itu siapa aja, Pak? ya kita yang asok. Semuanya? Iya semuanya. Ya, di akhir misal lebaran, nanti mau lebaran, itu kalau dihitung kita asok di bulan pertama 100, setelah di akhir itu mau menerima itu harga barangnya lebih dari 100 biasanya yang menerima. Kalau diuangkan itu bagaimana hukumnya? Kalau dapat arisannya barang berarti, Pak? Atau arisannya tidak di awal tidak diakatkan barang toh? Arisannya memang untuk uang kan? Untuk barang. Berarti dari awal sudah diakatkan untuk membeli barang. Oh, ngoten. Terus kemudian ketika di akhir uang sudah dikumpulkan lalu kemudian beli barang. Barangnya itu dibagi ke semuanya. Ke semua yang dapat itu. Nah, nominalnya kan lebih banyak dari yang 100. Pertanyaannya kok bisa lebih banyak dari yang 100 itu? Prewon, Pak? Karena diputarkan. Uangnya diputar oleh si pemegang Oh, diputar. dalam waktu 1 tahun itu mungkin. Oh, pertanyaannya diputarkan kemana uangnya? Anggotanya diputarkan, dipinjamkan. Bisa jadi seperti Loh, itu. kalau dipinjamkan balik lagi kan harusnya sama uangnya. Ada kelebihannya. Berarti kelebihan tersebut hasil dari riba. Karena kan akadnya pinjam meminjam, Pak. Kan nggih? Asok sudah, lalu kemudian ada anggota, Pak, kulo butuh. Oke, berapa? 500.000. Ya, mengembalikannya ada kelebihan kan? Nggih, mboten? Itu sudah riba. Kelebihan dari hutang piutangnya riba. Ya, Masya Allah, persetujuan untuk masuk neraka. Persetujuan untuk mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala, Pak. Walaupun persetujuan, tapi karena akadnya hutang piutang, maka kelebihan dari apapun itu termasuk riba, Pak. Tidak boleh itu. Walaupun dari kita untuk kita, tapi bukan untuk Allah, Pak. Tuh. Prinsipnya ngoten, Bapak Ibu sekalian, kan tadi barangnya apalagi nanti dibelikan barang dengan nominal lebih, karena memang hasil dari putaran itu kan, perputaran pinjaman yang ada kelebihannya itu sudah riba, satu. Lalu kemudian dijadikan sebagai barang tersebut dibagikan lagi ke anggota. Kan ngeten nggih, Pak? Barang tersebut dibagikan lagi ke anggota dengan nominal yang lebih banyak. Lah kenapa dulu harus minjam ada ribanya kalau seperti itu, Pak? Jadi itu sudah tidak sah sejak awal, Pak. Kalau kemudian ditanya bagaimana hukumnya, hukum pinjam meminjamnya sudah riba. Barang yang dihasilkan adalah barang yang dibelikan dari hasil riba. Panjenengan mau memakan hasil riba? Padahal tadi ayat 275 Al-Baqarah, orang yang memakan riba di dunia dan dia belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti dibangkitkan di hari akhir, di yaumul qiyamah nanti, seperti orang yang kesurupan setan dalam bangkitnya.
itu Pak. Maka sebenarnya tidak boleh itu. Kalau ditanya hukumnya gimana, ya hukumnya nggak boleh, tidak boleh itu Pak. Kenapa kok tidak boleh? Kan barangnya halal, barangnya halal secara zatnya Pak, tapi haram secara praktek mendapatkannya atau li ghairihi, maka itu tidak diperbolehkan. Karena barang tersebut dibelikan dari apa? Uang hasil perputaran ribawi, maka tidak boleh Pak. Lo itu buat beli nanti buat lebaran, Masya Allah, lebaran pakai hasil riba, gimana sholatnya mau khusyuk Pak Bu? Solusinya satu, pinjam meminjamnya tidak usah ada kelebihan. Saya pertanyaan gini Pak Bu, balik lagi, pinjam meminjam untuk anggota niatnya apa? Menolong. Kalau menolong kenapa harus ada kelebihan? Kan katanya menolong, bukannya lebih baik malah kalau bisa, kalau niatnya nolong itu jangan minta dilebihkan Pak. Kalau bisa malah jenengan bisa bayarnya berapa? Kan ngoten, jenengan utangnya 500, terus jenengan bisa ngembaliinnya berapa? Wah kayaknya saya hanya bisa 400, ya diterima Pak. Lah kan tolong menolong kan. Nggih mboten, kan pengennya tadi tolong menolong. Kalau mau ta'awun tolong menolongnya seperti itu Pak. Jangan sampai kemudian kita menyampaikan, oh ayo kita saling tolong menolong, tapi ketika ada teman kita, ada anggota yang lain hutang, terus kemudian nanti mengembalikan ada kelebihan yang dipersyaratkan, lalu di mana tolong menolongnya Bapak Ibu semuanya? Maka syaratnya satu, gimana? Ya udah, hutangnya tidak usah ada kelebihannya. Yang kedua, atau model tadi Pak, ditanya, Mas jenengan utang iku nggo ngopo? Misalnya ngoten nggih, hutang nggih ngopo? Anu niki larene kula malah nyuwun HP anu nggih ujian ngageme HP, misalnya begitu. Ya ampun, tak tumbasaken HP, tak jual ke panjenengan, ini sekian harganya kami beli 1.500.000, tak jual 2 juta diangsur setahun. Ada keuntungan 500.000 kan nggih? Sah enggak? Sah. Lah kenapa enggak begitu saja? Kan nanti uangnya dapat semua kan? Uangnya kan kembali kan? Uangnya kembali Pak. Ketika nanti misalnya pas lebaran mau beli apa, silahkan hasil dari uang tersebut, tidak masalah, sah itu. Jadi sebenarnya bukan pada barangnya itu Pak, sebenarnya bukan pada barang yang sudah dibelikan dengan nilai lebih tadi, bukan di situ masalahnya Pak. Masalahnya adalah dari mana kelebihan itu didapatkan untuk beli barang itu. Kalau kelebihannya dari jual beli, sah. Jangankan yang nilainya misalnya tadi asoknya 100.000, dapatnya barang senilai 200.000, wong dapat barang senilai 1 juta saja nggak masalah. Tapi memang kelebihannya hasil dari akad jual beli. Ngoten Pak. Jadi begitu saja. Oke? Sekali lagi, bukan barangnya yang bermasalah, tapi proses mendapatkan barangnya itu yang bermasalah. Barangnya sah, secara hukum boleh, karena al-hukmu, hukum secara apa namanya, muamalah itu dasarnya al-ibahah, boleh saja. Tapi barang tersebut kan dibeli dari hasil proses akad hutang piutang yang ada kelebihannya, maka itu termasuk riba. Kan ngoten Pak. Makanya tadi solusinya, tanyakan ke anggota ketika memang membutuhkan pinjaman nggih ngopo. Oh nggih tumbas barang, sudah pakai murabahah, ngoten nggih, panjenengan nanti kelompok itu dapat keuntungan lebih, nanti bisa diputarkan lagi dengan akad yang sama atau dengan yang lainnya, nggak masalah, sah, halal insya Allah dan berkah Bapak Ibu sekalian. Tapi sekali lagi, kalau hutang piutang akadnya sudah, itu namanya riba. Sepakat Pak, tapi ini ya
ya sepakat untuk mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Ya, sepakat kok mau mendapatkan murka Allah, Pak. Ngoten nggih, Pak? Nggih, ngapunten sangat. Monggo. Barangkali ada yang lain atau mungkin Monggo, yang lain Ibu Bapak. Oh, di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Langsung saja Pak Ustadz, yang akan saya tanyakan yang berkaitan tadi, misalnya saya sudah merasa ditolong hutang dan tidak ada tambahan, tapi saya dengan senangnya saya itu pada yang menghutangi itu ada rasa terima kasih begitu, tapi bukan berupa uang, tapi karena saya merasa ditolong. Itu bagaimana? Sekian, terima kasih atas jawabannya. Jazakallah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Memberikan barang sebagai rasa terima kasih karena sudah ditolong berupa dihutangi. Ngoten nggih, Bu? Kan ngoten nggih. Pertanyaannya, dari barang tersebut diberikan kepada yang pernah nolong panjenengan itu, diikatkan dengan hutang piutangnya atau tidak? Pasti iya kan? Lawang ada tadi disampaikan apa? Sebagai rasa terima kasih kan nggih? Nggih mboten. Berarti kan dikaitkan dengan hutang piutangnya, Bu. Betul nggak? Itu yang pertama. Yang kedua, oh mboten Mas, kula kan niatnya beda sedekah. Kenapa kok tidak yang lebih, yang membutuhkan dari beliau saja kita kasihkannya sedekahnya? Biasanya yang menghutangi itu kan biasanya ya lebih, ya antara lebih dari kita atau setara dengan kita kan, ngoten nggih? Nggih mboten, Bu? Tiang sing nate bantu jenengan kinten-kinten secara ekonomi lebih dari panjenengan atau tidak saat itu? Lebih dari kita. Oke. Terus sedekah kepada orang yang lebih kaya dari kita ini piye, mboten? Kalau tadi diniatkan sedekah, Ibu. Tapi nah ada tapinya. Kalau diniatkan sebagai hibah, pemberian, boleh, dengan catatan tidak terikat dengan hutang piutangnya, titik. Pun balik meleh, Ibu. Sekarang saya tanya lagi, panjenengan memberikan itu ada ikatan nggak dengan hutang piutangnya? Ada nggih? Masya Allah. Nggih. Napa malih wonten niatan takwilah mbok sesuk butuh mening malah diwarengi kan ngoten. Nggih napa mboten? Itu bisa jadi satu, nanti bisa ada potensi besar ke riba, yang kedua potensi ke riswah, suap, gratifikasi. Maka Ibu, saran saya, terima kasih yang paling besar dan paling berharga yang bisa kita ucapkan, bisa kita berikan kepada si pemberi hutang yang pernah nolong kita, yang lebih aman adalah doa. Nggak perlu dikasih barang, Pak. Nah, pertanyaannya lagi, sebelum panjenengan dibantu, ditolong, diutangi wauniku, jenengan sebelumnya pernah nggak ngasih sesuatu ke yang bersangkutan? Belum pernah. Belum pernah. Berarti betul-betul pemberian itu terikat dengan hutang. Selesai, Bu. Maka sudah, kalau panjenengan rasa terima kasih, doakan saja, Bu.
sampaikan, Pak, Bu, saya berterima kasih panjenengan pun nate napa mbantu kawula, kula pun dibantu, kula nyuwun matur nuwun sanget, kula doaken mugi-mugi panjenengan berkah barokah lancar rezekine sakinah mawaddah warahmah keluargane, panjenengan diberkahi oleh Allah, wenjang teng swarga, panjenengan kepanggih kalih tiang-tiang sing soleh. Wah, didoakan pun seneng sangat, Bu. Ngoten nggih? Ya. Nggih. Mantap, Pak. Ngoten nggih, Bu? Ya, jadi jelas nggih jawabannya nggih. Selama itu dikaitkan dengan hutang piutangnya, maka tidak boleh. Walaupun kan berlainan hari, tidak saat itu ya. Tapi lebih baik tidak usah, Pak. Lebih baik tidak usah. Napa melih sebelum itu panjenengan belum pernah sama sekali ngasih ke orang tersebut, sebelum hutang itu terjadi, nggih, lebih baik tidak usah. Allahu a'lam bishawab. Ngoten, Bu, mugi-mugi sakit jawab. Alhamdulillah. Cakap Bapak Ibu nggih. Niki waktu sudah siang. Terima kasih. Satu. Masih ada satu Pak Ustadz? Nggih, monggo. Emang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Singkat saja, yaitu para petani itu kadang-kadang membutuhkan pupuk, jual beli pupuk kandang maksudnya tuh. Itu pupuk kan najis, ya kotoran hewan itu. Itu bagaimana? Kita kan butuh sekali pupuk ya, tidak punya pupuk sendiri. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, ada perbedaan ulama terkait dengan hukum pupuk kandang atau pupuk kompos nih, kotoran sapi atau kotoran kambing atau kotoran ayam. Itu ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Apakah itu halal atau tidak? Nah, Bapak Ibu sekalian, ada memang ulama yang menyebutkan yaitu halal saja, boleh saja. Kenapa? Karena memang kotoran itu kotor tapi tidak najis, berasal dari dasar hukumnya terhadap barang tersebut. Mereka menyampaikan bahwa itu tidak najis, sehingga kemudian ketika digunakan sebagai pupuk lalu kemudian jadi tanaman, ngoten nggih, tanamannya dimakan halal boleh saja. Tapi memang ada sebagian ulama lain yang menyebutkan bahwa itu adalah najis, maka tidak boleh. Ngoten nggih. Nah, Bapak Ibu sekalian, semua pendapat itu mereka memiliki dalil yang sama-sama kuatnya. Dalilnya sama-sama kuat. Mana yang kemudian bisa lebih lebih baik begitu nggih? Kalau memang tidak ada pupuk yang lain yang bisa menjadi sumber untuk tambahan nutrisi si tumbuhan itu, maka dalam kondisi tersebut digunakan tidak apa-apa. Terlebih misalnya kalau sering dibandingkan dengan penggunaan pupuk kimia, itu kan nanti kerusakannya akan lebih besar nih. Dari sisi tanamannya tidak sehat. Yang kedua, dari sisi tanahnya juga nanti akan merusak namanya mineral tanah. Jadi tanah itu ada mineralnya. Kalau mineral tanahnya rusak, tanahnya nggak subur, Pak. Nah, maka kemudian dalam kondisi yang seperti itu maka diperbolehkan, nggak masalah, Pak. Ngoten, Pak. Karena memang kondisinya hanya kemungkinan itu saja. Kalau nggak dikasih pupuk nanti jelek banget jadinya. Misalnya ngoten nggih, ya mungkin karena satu dan lain hal begitu, maka harus ditambahi dengan pupuk itu. Maka itu yang lebih aman, insya Allah digunakan tidak masalah. Digunakan tidak masalah. Lah jual belinya gimana? Boleh saja. Karena memang dibutuhkan, Pak. Dibutuhkan, sehingga insya Allah boleh. Itu menurut pendapat sebagian ulama, meskipun ada sebagian yang lain mengatakan tidak bisa atau tidak diperbolehkan. Mana yang paling benar? Seutuhnya hanya milik Allah kebenaran itu. Allahu a'lam bishawab. Tapi memang ada dua pendapat besar itu dan masing-masing memiliki dasar dalilnya masing-masing. Kalau kami ya sudah, kalau memang darurat nggak ada yang lain, Pak,
pripun melih kan ngoten, daripada pakai pestisida terus kerusakannya akan lebih besar, maka menggunakan pupuk kompos atau pupuk kandang dengan kotoran sapi atau kotoran kambing atau ayam, maka tidak mengapa insyaallah. Allahu a'lam bishawab. Ngoten. Oke. Terima kasih Pak Ustaz. Cukup Bapak Ibu nggih? Alhamdulillah kajian hari ini sudah siang waktunya juga. Marilah kita sama-sama tutup dengan baca hamdalah dan kafaratul majlis maqsadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.